Mbak, kamu kenapa? Tenang dulu, tenang. Ambil sepedanya. Dibegal Mbak di sana. Loh, kok bisa? Kamu orang mana, Mbak? Orang Lumajang. Bentar ya, bentar. Bentar ya, sabar dulu. Kamu bisa kesini nggak? Ini kayaknya ada korban pembegalan. Cepetan ya. Ya udah, aku tunggu sini. Sabar ya, Mbak. Ini masih nelpon temenku. Nah, ada apa ini? Ayo kita bawa ini ke kantor polisi, ini habis dibegal. Ayo kamu gak cari sana. Ayo ke sini. Sini. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MA Nurul Salah, Kecamatan Yosowilangun Lor, Kabupaten Lumajang, ingin memperoleh informasi dan sharing kepada Bapak Kapolsek terkait kasus pembegalan yang sedang marak akhir-akhir ini. Bagaimana cara mengatasi ketika ada pembegalan di salah satu daerah Yosowilangun? Bila terjadi pembegalan ini, ya baik, kami akan memberikan suatu gambaran ya. Bila menemui atau mengetahui adanya pembegalan, yang pertama hubungi polisi ya. Polisi itu banyak ya, kalau di wilayah sini namanya polsek, kalau di wilayah kabupaten namanya Polres Lumajang. Jadi di situ bisa atau langsung bisa menghubungi 110. Di situ akan ada pelayanan untuk melayani laporan-laporan. Jadi nanti bila ada pembegalan, pertama lapor polisi itu ya. Kemudian juga dijelaskan di mana lokasinya ya. Kemudian selain lokasinya deskripsikan istilahnya pelakunya kayak apa, di mana, terus kemudian berikan informasi selengkap-lengkapnya lah kepada saat lapor itu. Ya, kemudian yang kedua, jangan kalau mengetahui itu jangan melawan sendiri Mas. Jadi cari bantuan orang lain. Karena apa? Keselamatan diri sendiri lebih penting. Lebih penting. Karena apa? Kalau kita mengetahui itu kita tidak selamat juga tidak bisa menolong kan gitu ya. Kemudian yang ketiga, menolong. Kalau ada korban kita tolong. Menolongnya bagaimana? Kalau ada korban yang sudah ditinggalkan pelaku, kita bisa memberikan suatu bantuan pertolongan pertama dulu. Setelah pertolongan pertama sambil menunggu bantuan lain datang, baik itu polisi maupun masyarakat yang lain, itu bawa ke rumah sakit ya. Seperti itu. Dan sudah dilaporkan tadi kan. Terus kemudian itu yang ketiga ya. Jadi apa tadi yang ketiga? Membantu korban ya. Yang keempat, istilahnya kita harus bisa mendokumentasikan. Mendokumentasikan itu bagaimana caranya? Kita gunakan alat-alat yang kita punya seperti HP. Terus kalau bawa kamera ya kamera, dibantu kamera, shooting atau apa itu nanti kita bisa tahu pelakunya, ciri-cirinya kayak apa, terus caranya bagaimana, di mana itu kan gambarannya tahu. Nanti kami bisa mengidentifikasi pelaku tersebut gitu ya. Jadi kalau mengetahuinya seperti itu. Jadi pertama apa? Melaporkan. Ya, kedua tidak boleh menolong sendirian, harus berbantuan untuk menjaga keselamatan diri sendiri. Yang ketiga, membantu korban. Keempat tadi gunakan dokumentasi atau apa untuk membantu penyelidikan gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Yang bagian cara untuk menghindari itu gimana? Menghindari pembegalan. Ya. Oh ya. Cara menghindari pembegalan itu ya pertama, kalau kita pembegalan kan biasanya terjadi di jalan. Jadi kita kalau mau menghindari hal itu harus memilih rute yang tepat, yang aman, sehingga kita menjauhi hal-hal yang tidak diinginkan tadi. Karena kalau di situ kita tahu kalau daerahnya rawan, kita tetap lalui, nyoba akhirnya kena begal ya juga. Itu namanya membahayakan diri sendiri kan gitu. Jadi pertama pilih rute kalau mau perjalanannya yang aman gimana, kemana gitu ya. Terus kemudian selain pilih rute kita harus tetap waspada. Walaupun di jalan itu enggak kerawanannya kecil, tapi tetap waspada kita keamanan.
keamanan diri sendiri maupun lingkungan, karena di situ juga kadang-kadang kalau kita lewati di situ saat jam-jam tertentu ramai, pada saat itu sepi juga rawan juga kan gitu. Jadi kita harus waspada. Yang kedua itu waspada tentang keamanan diri kita maupun lingkungan ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga untuk apa itu, kita di perjalanan untuk menghindari pembegalan itu jangan membawa barang-barang yang berharga. Apa contohnya? Perhiasan. Perhiasan, mungkin cincin, uang dan lain-lainnya itu berharga semua. Baik sepeda motor yang modelnya gampang dicari pelaku, itu juga target juga. Jadi ya kalau bisa jangan sendirian itu ya tadi ya, yang di rute gitu. Untuk yang kedua tadi jangan sendirian, termasuk yang ketiga tadi jangan jangan membawa barang-barang yang berharga. Kemudian yang ketiga gunakan IT ya, maksudnya IT itu teknologi seperti HP ya, GPS-nya dihidupkan, terus kemudian jangan dinonaktifkan. Kalau dipanggil bisa, kalau waktu ada apa-apa kan bisa menghubungi siapa saja ya, itu untuk menghindarinya. Itu ada 4 hal itu tadi, tahu ya? Tahu. Yang pertama tadi apa? Rute. Pilih rute yang tepat, yang kedua Jangan waspada, selalu waspada sama sekitar. waspada dengan sekitarnya maupun di sendiri itu ya. Tiga, Barang. Tidak barang, boleh jangan membawa barang sampai membawa berharga. barang berharga yang rawan di Tempat menghidupkan GPS. betul ya, itu saya kira cuma itu saja. Nanti insya Allah kita bisa terhindar dari pembegalan ya. Terus ada lagi? Kira-kira berapa lama hukumannya akan diberikan? Oh ya, kalau pembegalan biasanya itu terjerat bahasa hukumnya itu pencurian dengan kekerasan. Jadi mereka menggunakan kekerasan ya, bervariasi untuk levelnya, tergantung. Nanti bila pembegalannya kerugiannya material, itu akan terancam hukuman 9 tahun. Nah, ancaman hukumannya itu 9 tahun. Kemudian kalau dia melakukan pembegalan atau pencurian dengan kekerasan tersebut sampai membunuh atau luka berat, itu juga ada pasal contohkan, istilahnya diperberat dengan disertai pasal pembunuhan. Jadi lebih berat lagi nanti. Seperti itu. Paham ya? Jadi berapa? 9 tahun ancamannya pembegalan itu. Pasalnya 365 KUHP. Nanti dicari banyak di internet informasi masalah 365 ya. Kemudian ada lagi pertanyaan. Tanya Bapak. Untuk pesan untuk masyarakat untuk Pesannya ya, mengantisipasi supaya menghindari itu. untuk Pembegalan. pembegalan. Masyarakat di luar sana. Oh gitu ya. Iya. Nah, gini, pertama kalau pesannya pada masyarakat, tingkatkan kesadaran keamanan ya. Jadi maksudnya kesadaran keamanan itu kita paham dengan lingkungan, kemudian juga kita juga paham akan yang saya jelaskan tadi, di mana jalur-jalurnya itu kita sadar. Kemudian kita juga aktif dalam sistem kesadaran keamanan gitu ya. Jadi untuk menghindari tersebut. Kemudian kalau ada itu kita aktif dalam keamanan, bergabung dengan tim keamanan, kita akan lebih tahu lagi tentang hal itu amanannya ya. Kemudian ini untuk mengantisipasinya kan ya, untuk masyarakat itu tadi sama ya, berarti kan tindakan keamanan kesadaran keamanan untuk diri sendiri. Kemudian kedua itu kerjasama dengan kepolisian, baik kepolisian maupun masyarakat sekitar ya. Jadi gini, selalu memberi informasi kalau ada apa-apa, selalu cepat memberikan informasi kepada kepolisian supaya polisi bisa datangi TKP dan penanganannya. Dan juga kalau mengetahui hal-hal yang mencurigakan itu segera laporkan ke polisi aja. Kemudian untuk mencegah dengan berjalan tersebut ya. Itu yang kedua.
istilahnya menjaga, mengantisipasinya. Kemudian yang ketiga itu tetap menggunakan IT ya. Kita pasang CCTV di rumah, di jalan, itu juga menggunakan IT. Sekarang kan zamannya sudah canggih. Jadi untuk membantu penyelidikan kepolisian itu bisa cepat terungkap kalau ada bantuan petunjuk dari CCTV atau gambaran-gambaran pelaku melalui foto dan lain-lain. Ya, itu menggunakan IT. Kemudian juga yang keempat itu edukasi. Maksudnya edukasi itu saling memberi informasi kepada teman, keluarga maupun masyarakat sekitar. Itu kita saling berbagi informasi untuk keamanan. Jalan itu aman, jalan ini rawan, saling berbagi informasi. Itu namanya edukasi, pencegahan. Jadi yang itu ya, pertama ada 4. Yang pertama tadi apa? Kesadaran keamanan. Terus yang kedua Kerjasama sama kepolisian maupun masyarakat sekitar untuk keamanan ya. Ketiga, menggunakan IT, menggunakan teknologi. Nah, untuk membantu penyelidikan Pak Polisi nanti. Dan yang keempat terakhir, yang tadi edukasi kepada masyarakat maupun teman dan masyarakat. Jadi supaya informasi sudah tercakup semua. Jadinya saling tahu dan insya Allah nanti akan bisa menghindari hal-hal kejahatan kebebalan tadi. Ya seperti itu. Begitu mungkin ya. Kami kira sudah cukup informasi dari Bapak Kapolsek. Terima kasih atas waktunya dan sinyalnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BCB Hendrik dari Konfirmasi Lor di sini mengucapkan kepada masyarakat dan mengapresiasi kepada MA Nurusholah Lor yang telah menyelesaikan tugas yang mengemban tugas terkait dengan pencurian dan kekerasan atau yang masyarakat menyebutnya dengan begal. Jadi kami sangat mengapresiasi kepada adik-adik kita yang sudah berperan aktif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pembegalan. Bagaimana cara menghindari pembegalan dan bagaimana cara untuk mengatasi pembegalan yang ada di wilayah Yosowilangun Lumajang. Selamat kepada adik-adik kita, semoga kedepannya semakin bagus. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.